Pak Irman, silakan Pak Irman Gusman. Baik, Pak Fasli, terima kasih ini ya. Jadi saya mengapresiasi sekali acara ini luar biasa sekali. 2 jam saya lihat partisipannya tetap stay gitu ya di acara ini. Ini memang kita harus kasih kredit ke Profesor Fasli nih yang bisa membawa acara dengan baik. Jadi Pak Saya Fasli hanya pertama, pelayannya aja Pak. Saya pelayannya aja Pak Irman. luar biasa. Hanya mengingatkan kita semua sebagaimana yang disampaikan oleh pakar manajemen dunia Peter Drucker. Mengatakan begini, there is no underdeveloped country but undermanaged country. Jadi sesungguhnya nggak ada negara itu yang terbelakang, cuma mungkin salah kelola. Nah, oleh karena itu Pak Fasli, masalah human resources, sumber daya manusia, human capital, tentu yang berujung kepada profesionalisme. Inilah yang menentukan maju tidaknya sebuah negara. Lebih-lebih lagi dengan kemajuan dunia teknologi informasi tentu menjadi tepat sekali ya bagaimana human investment menjadi sebuah keniscayaan. Nah, barangkali dalam dunia yang knowledge based economy inilah orang Minang itu sebetulnya mendapatkan tempatnya. Karena ada pendorong ya, ada istiadat kita di mana orang Minang itu merantau kan salah satu alasannya kan mencari ilmu pengetahuan. Ya, itu yang kita tahu, dan tentu dicari ya, yang lain tentu mencari pekerjaan, usaha dan lain sebagainya. Sebagaimana pepatah kita karatang madang kaulu, babuah baguno balun, merantau bujang. Nah, ini zaman milenial bukan hanya bujang, upiak dahulu karena di rumah baguno balun. Nah, tentu semuanya itu menjadi sebuah kekayaan lah katakan ya karena dia brain drain merantau ya bahkan ke nasional bahkan ke luar negeri. Nah, era sekarang ini menurut saya melalui Minang Diaspora ini Pak Fasdi dengan terpilihnya gubernur baru dan era otonomi dan demokratisasi, tentu kita harapkan daerah-daerah ini mampu tumbuh ya. Ya, jadi kalau dulu Indonesia maju, daerah maju, seharusnya kalau sekarang ya harusnya daerah maju dan Indonesia jadi akan maju. Oleh karena itu orang Minang yang selalu menjadi pemrakarsa dalam apapun ya setahu saya apakah di bidang politik, dalam bidang aktivis. Nah, sekarang dalam dunia profesionalisme. Nah, barangkali melalui Minang Diaspora ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Arwin Rashid ya, beliau nggak pernah di Sumatera Barat, lahir pun juga di luar negeri, bahkan bahasa Indonesia pun beliau nggak bisa ya, malah bahasa Minang. Nah, oleh karena itu menurut saya sudah waktunya ini kita berpikir bagaimana para perantau-perantau yang ada di nasional atau di Nusantara dan di itu kita manage, kita satukan melalui sebagaimana disampaikan Saudara Hanesti tadi, ya menghimpun sehingga brain drain ini bisa menjadi brain gain gitu ya untuk kemajuan Sumatera Barat. Kalau Pak Fasli lihat bagaimana Tiongkok sekarang yang maju itu tahun 90-an itu kan didorong oleh Chinese overseas. Ya, kita harus belajar, terutama yang dari Asia Tenggara. Begitupun juga India, ya Indian overseas, ya itulah yang membuka pintu majunya reformasi di India. Nah, berarti Sumatera Barat atau Minangkabau yang kita kenal sekarang, ya melalui kekuatan kita bersama inilah, ya kita bisa bicara dengan pemerintah daerah sehingga saya yakin kalau ini ya dengan berbagai bidang pengalaman yang dimiliki luar biasa sekali yang menjadi profesor, profesional, whatever bidangnya ya tentu ini akan bisa membuat Sumatera Barat bisa menjadi salah satu ikonik atau salah satu pusat pertumbuhan baru di Indonesia. Oleh karena itu Pak tanpa berpanjang lebar, mudah-mudahan dari pertemuan kita ini adalah sebuah pemikiran yang bisa kita bersama-sama kontribusikan untuk kemajuan Sumatera Barat atau Minangkabau ya untuk Sumatera Barat dan juga untuk Indonesia. Begitu Pak Fasli. Baik, terima kasih Pak Irman.